Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Sudah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 57 Allah menyatakan, faqala ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sadaqallahu al-'azim. Apa di sini dikatakan Allah, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, barang siapa yang coba-coba menyakiti saudara atau mengganggu atau menyerang Allah dan Rasulnya, Allah katakan la'anahumullah, Allah laknat mereka di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan bagi mereka saudara yang coba menyerang Allah, menyerang Nabi dan saudara, menyerang agamanya saudara, apa yang akan Allah sediakan? Adzab muhina, yaitu adab siksa yang akan menghinakan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saudara, sebagai tambahan kata Al-Jassas, Al-Imam Al-Jassas rahimahullah ta'ala, dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama saudara, juz ketiga halaman 505, beliau di situ menyampaikan pesan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Syafi'i qala, Imam Syafi'i berkata, saudara imam kita semua, man dzakara kitab Allah, barang siapa yang menyebut tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, atau Muhammadan saudara Rasulullah, atau menyebut tentang Nabi Muhammad sang Rasulullah saudara, Audinullah, atau dia menyebut soal agama Allah, bima la yanbaghi, dengan sesuatu yang gak pantas. Barang siapa yang menyebut Quran dan bahasa yang tidak pantas, barang siapa yang menyebut nama Nabi dengan sesuatu yang tidak pantas, barang siapa yang bicara soal agama Islam, menyebut soal agama dengan sesuatu yang tidak pantas saudara, apa kata Imam Syafi'i? Faqad naqadha ahda wa ahalla dam, maka dia sudah membatalkan perjanjiannya dengan Islam dan sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Nggak sampai situ. Wa bara'atin hujjatullah ta'ala wa dhimmatu rasulillah, maka tanggung jawab saudara dia, kalau dia sebagai orang Islam, dia dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya sudah, nggak boleh diganggu badannya, nggak boleh diganggu hartanya, nggak boleh diganggu nyawanya saudara. Kenapa? Karena dia Islam. Tapi begitu dia hina Allah, dia hina Nabi, batal jaminan semua saudara. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan udah batal. Karena itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Maksudnya halal darahnya ditumpahkan, jangan kita main bunuh sendiri. Nah, nanti orang di sini bilang bahwa aku boleh kita tebas tuh banget. Udah langsung tusuk aja, tidak begitu. Artinya kalau kita memakai hukum Islam, andai kata negara Indonesia ini pakai hukum pidana Islam, ada orang menghina Allah, hukum mati. Hukum mati diadili oleh pengadilan, hakim yang memutuskan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu dijalankan oleh negara saudara. Nah, saya bertanya, jadi kalau dalam Islam menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama Allah, dihukumkan saudara hukum mati, berarti itu kesalahannya kecil atau berat? Kecil atau berat? Itu dosa kecil atau dosa besar? Begitu jaga siar Allah saudara. Nah, baiklah. Kenapa pada pagi hari di majelis yang mulia ini saya bawakan itu barusan tentang sa'atirullah saudara? Karena beberapa hari terakhir ini sedang ramai saudara, seorang pelawak melakukan lawakannya
dengan menyampaikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Soal kritik pedas terhadap pemerintah, saya hukum juga. Saya juga sering kritik pemerintah kok. Kalau saya lihat ada hal-hal yang nggak bagus dari pemerintahan, saya nggak peduli. Mau itu sipil, TNI, Polri, kalau salah ya kita tegur, salah ya kita peringatkan, betul? Jadi ini ada pelawak, saudara, dia nyindir pejabat, resing, nyindir beberapa orang, tujuannya mengkritik. Sekali lagi kritiknya bagus, lanjutkan, teruskan. Saya juga nggak setuju kalau gara-gara kritiknya dia harus ditangkap, saudara, harus diproses hukum, nggak boleh, saudara. Ya, membiasakan dirilah para pemimpin untuk dikritik oleh rakyatnya, betul? Tapi ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Ini yang berat. Saudara, saya katakan ada kelompok harus milih pemimpin, pokoknya pemimpin syaratnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Loh, memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, mempergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya, kita tahu dia tidak sholat, haram pimpin. Itu ajaran Islam, dan kau hina. Jadi kalau orang Islam wajib memilih pemimpin yang sholatnya nggak bolong. Bagus tidak? Bagus tidak? Perlu tidak? Apa kalau orang Islam jadi hina-hina, dia walau tentang pilihannya? Boleh, saudara. Udah itu ditambahin lagi. Sholat itu, saudara, nggak bohong, rutin sholat. Nah, ternyata apa? Masih banyak yang korupsi, masih banyak yang maksiat. Sholat. Ini penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, saudara. Seolah-olah dia mau sampaikan pesan bohong kalau sholat itu jadi benteng maksiat. Dengan dalil banyak yang sholat tetap maksiat, ada pejabat sholat tapi tetap korupsi, itu dijadikan dalil. Jadi seolah-olah dia katakan bohong, nggak betul itu, sholat itu benteng dari maksiat. Saudara, tunggu dulu. Yang mengatakan sholat benteng maksiat itu adalah Allah, Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, saudara, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya mau tanya, itu firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Berarti syiar bukan? Ya. Syiar Allah bukan? Ya. Syiar Allah bukan? Ya. Apa boleh dihina? Ya. Apa boleh dicanda-candain? Ya. Apa boleh diolok-olok? Ya. Boleh. Hati-hati, saudara. Nah, soal protes dia, kalau ada banyak orang sholat ada korupsi, saudara, Anda nggak usah berfatwa. Anda bukan ulama, Anda pelawak. Anda pelawak. Anda bukan ulama. Jangan langsung mengambil kesimpulan, saudara. Tapi kalau Anda mau bertanya, boleh, wajib. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir. Tanyakan kepada ulama kalau kau bingung, kalau kau tak tahu kenapa ada orang sholatnya rajin, tetap korupsi. Tanya kepada ulama. Jangan kau berlaku sok sebagai ulama. Kira-kira jelas ya? Oh, saya kalau urusan agama saya nggak peduli. Ada hina-hina agama, saudara, kita lawan. Saya nggak peduli. Walaupun di medsos saat ini banyak netizen bela dia. Ya, saya paham netizen rame-rame bela orang ini. Waktu dia dilaporkan ke polisi, netizen marah-marah. Sudah, kenapa diserang? Kenapa begini? Ini kan pembungkaman dan seterusnya. Sudah, betul. Niat netizen mau bela hak dia untuk mengkritik pemerintah. Silakan. Tapi netizen, khususnya yang orang Islam, nggak boleh diam dari penghinaan yang dilakukan terhadap sholat.
Kita cinta sama seseorang, kita bela, cintai. Tapi kalau dia hina agama, ingetin. Lu nggak boleh dong hina agama. Nah ini kadang-kadang netizen buka juga saudara. Rame-rame saya lihat dia bela. Nah begitu ada yang protes, kenapa tuh dia menghina sholat? Oh malah yang protes Islam. Dicaci maki sudah. Maka itu saya ingatkan umat Islam dimanapun anda berada. Ini saya bicara begini, rekamannya sebar aja sudah. Nggak, saya nggak peduli, saudara. Mau netizen setuju, saya nggak setuju, saya nggak peduli. Ini agama saya, ini agama kita semua. Ini syiar sholat itu saudara, salah satu rukun Islam. Nggak boleh dihina oleh siapa. Tapi kalau anda bertanya, Habib, Pak Kiai, Pak Ajengan, kenapa ya? Kok ada orang sholat tapi tetap maksiat? Kan kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jawabnya saudara, satu, yakini dan imanilah firman Allah. Kalau Allah sudah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar dan mutlak benar, mustahil sah. Kenapa saya berani katakan pasti? Ini yang berfirman Allah, yang mustahil berdusta, saudara. Kira-kira jelas ya? Imani dulu, saudara. Nah, sekarang baru kita tanya, tapi kenapa? Kok ada orang yang sholatnya giat, maksiatnya tetap giat juga? Saudara, kalau Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, Allah nggak mengatakan sholatlah kamu. Kalau dikatakan sholat, kadang-kadang kita berdiri menghadap kiblat, melakukan beberapa rakaat, dan dianggap selesai sholatnya. Tapi dikatakan aqimis sholat, didirikanlah sholat, berarti bukan sholat yang asal-asalan, berarti bukan sholat yang sembarangan. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti apa? Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya, ikhlaskan niatnya, perbagus cara melaksanakan. Itu namanya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi kalau Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yang tadi, sholat yang iqamahkan, sholat yang didirikan, lengkap syaratnya, sempurna rukunnya, khusus cara pelaksanaannya, saudara. Nah kalau itu yang dilakukan saudara, dan di dalam pelaksanaannya sempurna, tidak melibatkan maksiat atau yang haram sedikit pun juga, itu namanya mendirikan sholat. Sholat yang seperti ini pasti jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah lalu kalau ada sholat yang nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, jangan nyalain Allah, jangan nyalain ayat Quran, jangan ngolok-ngolok itu ayat, itu ajaran, jangan. Kalau ada yang nggak beres, saudara, kalau ada orang sholat tapi tetap maksiat, berarti ada yang nggak beres dengan sholatnya, saudara. Ini orang cara ngerjainnya ada nggak beres. Jadi jangan nyalain ayat Qurannya, jangan nyalain sholatnya, jangan nyalain juga perintah sholatnya. Jangan salahkan diri sendiri kenapa nggak beres melaksanakan sholatnya. Contoh, saya sholat, tapi saya tetap maksiat. Kenapa ya? Oh, mungkin rukunnya tidak sempurna. Saya periksa rukunnya. Oh, salah satu rukun sholat itu niat. Wah, saya sholat menselekor aja seragat suruh nggak kenapa niat. Oh, pantas sholatnya tidak jadi menteng sekarang. Salah satu rukun niat, baca suratul Fatihah. Dan bacaannya harus benar, makhrajul hurufnya jangan salah. Periksa, oh iya, saya bacanya nggak betul makhrajnya, panjang pendeknya juga ngawur. Nah, kamu hafal Fatihah dari mana? Ya saya nggak pernah baca Quran, cuma karena dengar tiap hari ada orang sholat, jadi saya hafalnya dari dengar.
nggak pernah lihat tulisannya, pantas saja pengucapannya ada yang salah, saudara. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, saudara, sholatnya tidak akan jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau begitu perbaiki niatnya, perbaiki Fatihahnya. Lihat lagi, oh, tapi Fatihah saya udah bagus, niat juga udah bagus. Oh, salah satu rukun sholat, sujud dalam bentuk yang benar. Periksa dong sujudnya, gimana jarinya, di mana tangannya saudara, di mana dia punya jidatnya saudara. Periksa, oh sujud saya ada kesalahan, nggak sempurna, pantas sholatnya tidak jadi benteng.